Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Tidak lupa sholawat serta salam. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita adalah termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Darul Mutmainnah atau RMT Darul Mutmainnah. Dan insya Allah pada hari ini akan bersama-sama dengan guru kita semua, Teh Ninih Mutmainnah, dengan tema yang luar biasa hari ini sangat menarik sekali, yaitu tema tentang belajar dari kemuliaan Maryam. Kita tidak sabar ya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik. Namun sebelum itu, marilah kita akan menyimak dulu bacaan Al-Quran untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Silahkan yang akan membuka mushaf Al-Qurannya, surat Ali Imran, ayat 42 sampai 45. Yang insya Allah akan dibacakan oleh Teh Syarifah Nur. Dipersilahkan. Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qadnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Itulah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.
Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Syarifah Nur yang sudah menyampaikan bacaan Al-Quran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan dulu sebentar, ini ada tayangan berikut ini sebentar. Ya, nah di sini alhamdulillah bangunan Darul Mutmainah pada saat ini sudah memasuki tahap proses pengerjaan lantai 2. Jadi kepada para jemaah di sini, ibu-ibu dan para muslimah yang ada di sini, dipersilahkan jika ingin bergabung bersama-sama dengan kami, dengan kita semua, keluarga besar Darul Mutmainah, boleh menampung amal 25.000 sampai silahkan untuk wakafnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebelum kita akan memasuki atau mendengarkan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kita sudah tidak sabar terkait dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Teh Ifah, Ali Imran ayat 42-45. Hari ini guru kita Teh Ninih Mutmainah insya Allah akan menyampaikan materi tentang belajar dari kisah Maryam ini. Mungkin dipersilahkan kepada Teteh untuk bisa menyampaikan materinya, Teh. Ya, terima kasih Bu Vina, juga Teh Ifah. Ini asal resmi gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya yang sudah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu semoga semuanya sehat, sehat lahir, sehat batin. Yang lebih penting dalam hidup kita ini ternyata sehat batin ya. Kalau batin kita sehat, nanti lahirnya sehat. Tapi kalau lahirnya sakit, kalau batinnya sehat, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita mintanya dua-duanya ya, minta sehat lahir, sehat batin. Yang sedang kena corona, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah. Dan ternyata ada jamaah kita yang biasanya pengajian di hari Ahad. Ada beberapa yang sudah wafat, yang suka nyumbang juga ke Darul Mutmainah. Bu Rita, siapa Bu Rita? Bu Rita itu biasa pengajian hari Ahad atau hari Kamis ya, beliau itu wafat. Kemudian kemarin juga ada yang kena corona satu lagi. Jamaah mungkin kita nggak terlalu kenal ya. Ya Allah, kita doakan bagi yang sudah wafat syariatnya karena corona, semoga dicahayai kuburnya, diterima iman Islamnya, ditemani dengan teman yang lebih baik daripada teman yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa menilai seseorang ya, itu rahasia Allah. Bisa jadi ada seseorang yang syariatnya kena corona pada saat itu sedang sangat rindunya ingin bertemu dengan Allah. Di saat malaikat Israel mencabut nyawanya, di saat keimanan di puncak, maka itulah orang-orang yang mulia. Nah, semoga kita pun nih dengan adanya majelis taklim RMT Darul Mutmainah ini, kita saling mengingatkan bahwa kematian itu akan datang. Bisa lewat corona, syariatnya bisa di luar lewat corona, bisa tidak ada penyebab apapun. Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa kita, kun fayakun ya. Nah, tugas kita sama-sama di majelis ini saling mengingatkan bahwa kematian itu akan datang. Nah, senang sekali ya hari ini termasuk Teteh secara pribadi memilih tema ini.
di saat sekarang mulai meningkat ketakutan-ketakutan kita. Ya, sebagai manusia biasa, kita bukan rasul, kita bukan wali juga ya. Ketakutan, takut kalau keluar nanti ada corona, takut nanti harus dirawat, takut nanti masuk ICU, takut nanti meninggal. Itu ketakutan-ketakutan itu akan ada pada diri kita. Hanya ada yang ketakutannya sedikit sehingga dia semangat lagi. Ada yang nambah ketakutan. Nah, insya Allah pertemuan kita ini kita akan kembali menggali ayat-ayat Allah. Nah, supaya apa? Supaya bertambah iman kita. Corona mau bertambah, ya iman kita harus bertambah. Nanti corona berkurang, mulai menghilang, tetap iman kita harus bertambah. Nah, kunci bertambah iman adalah membaca, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah. Itu ada di surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Boleh dilihat di surat Al-Anfal berapa ya? Tevina surat apa Tevina? Surat apa Teh? Benar dari Kalau nggak salah Al-Anfal, coba dilihat. Al-Anfal surat yang ke Al-Anfal. Surat ke-8. Nah, ya. coba. Al Ibu-ibu jangan lupa catatan Quran. Ada di depan meja ini ya. Syukur kalau punya wudhu, tempatnya juga tempat yang baik, kemudian pakai pakaian yang rapi. Itu ada mencari ilmu ya. Al-Anfal ayat Al-Anfal. ayat Ayat yang 2. Ayat 2. Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, ia menambahkan pada mereka keimanan. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kita dalam kondisi sekarang seperti ini menyeramkan. Katanya di Berkalong ya, beberapa yang wafat di tempat-tempat lain juga. Rumah sakit tempat untuk di karantina penuh, sehingga para pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit. Oh, itu mencekam bagi orang yang tidak bertambah imannya. Tapi bagi yang bertambah iman, ya biasa saja, maksudnya tidak menjadi mencekam. Karena semua sudah ada yang mengatur. Kematian sudah ada yang mengatur. Tugas kita adalah berikhtiar, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ya, sekarang yang pakai masker tetap kena. Yang nggak pakai masker makan tidak kena. Ya, itu di situ kan ada ikhtiar. Tapi yang terjadi semuanya adalah qadarullah, semuanya takdir Allah. Nah, gimana tadi untuk menambah keimanan kita supaya menghadapi apapun, baik itu yang berkaitan dengan corona atau perjalanan hidup, permasalahan hidup. Nggak ada yang harus kita takutkan. Gitu. Justru yang kita takutkan kalau kita nggak ditolong Allah. Yang kita takutkan kalau kita nggak semakin yakin bahwa Allah lah yang menjaga, yang melindungi kita. Nah, caranya adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada kita semua ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tertulis di Al-Qur'an. Nah, maka akan bertambah iman kita. Nah, ayat yang dibacakan tadi oleh Teh Ifah itu cerita tentang sosok seorang wanita yang disucikan Allah, yang dimuliakan Allah, yang dipilih Allah, termulia pada zaman itu. Dan apakah itu hanya berlaku pada zaman itu? Enggak. Sehingga ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya kan cerita wanita-wanita mulia di sini. Salah satunya adalah Maryam. Untuk menjadi pelajaran di saat ini. Sosok Maryam ini menjadi pelajaran untuk kita di akhir zaman.
Sehingga kan ini disampaikan, diturunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk kita tadaburi, untuk kita teladani. Di saat sekarang mungkin maaf ya, sekarang ibu-ibu kan senang buka YouTube ya, termasuk Teteh juga. Kadang kita ini terpana ya, kalau ada maaf ya ada seleb yang rumahnya bagus, tempat tidurnya aja ratusan juta, bahkan cincinnya aja bisa miliaran, tasnya ya. Kita sering terjebak ibu-ibu. Dalam kondisi sekarang corona, susah ekonomi, kebayang nggak kalau tontonan kita yang tidak punya uang, jadi bermimpi, berhayal bahwa kebahagiaan itu dengan dunia yang hedon, yang melimpah, dan kita dalam kondisi sulit gitu. Betapa terlalu jauhnya gitu, terlalu jauh yang dicita-citakan ingin yang wah, tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita kejar itu di saat sekarang itu cari figur-figur yang mendekati, ya kalau mirip banget mungkin jauh ya, yang mendekati wanita-wanita mulia yang ada di Al-Quran. Ya minggu yang lalu kita cerita tentang Khadijah ya. Kalau nama Khadijah tidak ada langsung Khadijah gitu ya di Quran. Tapi setiap ayat Al-Quran, hampir bukan setiap ya, ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW, di awal-awal itu di sampingnya ada Khadijah. Jadi nggak tertulis di Qurannya, tapi ada sosok di belakang layar. Nah, kita sudah cerita Khadijah, semoga ibu-ibu dengan sedihnya ya, ada nasyidnya segala ya, kemarin Mata Tevina. Kita juga sedih ya, sedih tuh. Ya Allah, ada ya sosok Khadijah yang luar biasa gitu. Bagi para istri yang mendampingi suaminya, ternyata perjuangan untuk menjadi Khadijah zaman sekarang. Dulu Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dengan ujiannya yang sangat berat. Tapi Allah pasangkan sosok wanita mulia yang jadi jalan Rasulullah SAW kuat gitu. Allah sudah berikan kekuatan, tapi ada jalan, ada orang-orang di sekeliling. Nah, sekarang adalah sosok Maryam. Nah, ibu-ibu semuanya, ayo kita kaji kembali. Ada apa sih pada Siti Maryam? Sebenarnya sudah sangat sering ya para penceramah, banyak para ustadz-ustadzah yang menyampaikan tentang kisah Maryam. Semoga dalam pertemuan ini kita bukan hanya terbuai dengan cerita gitu, dengan kisah. Oh iya, Maryam tuh ada di Quran. Oh iya, Maryam tuh hamil tanpa suami. Oh, Maryam itu ada saatnya kena fitnah, dicaci maki oleh wanita-wanita di sekelilingnya. Ada saatnya Maryam harus mengurus sendiri, membesarkan anak yang namanya Nabi Isa tanpa pasangan gitu, karena dipilih Allah seperti itu. Nah, dari kepribadian Maryam ini harusnya kita menggali sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika kita dalam kehidupan sekarang ada ujian, ada permasalahan hidup, itu bisa menjadi referensi, Ini di surat tadi yang dibacakan Taifa ya, surat Ali Imran ayat 42. Ibu boleh dilihat surat Ali Imran ayat 42. Kebayang nggak Tevina atau siapa ini? Ada Ibu Ihat, apa kabar Bu Profesor? Masya Allah, tetangga. Oh, semangat ini. Ikut Bunda Prof. Bunda. Bunda dipanggilnya kalau di kampus sebutnya Bunda Prof Ihat. Iya, suka ketemu kalau Teteh nganterin anak-anak ke sekolah UPI ya, suka ketemu di jalan. Ya Allah, sekarang secara fisik berpisah, tapi insya Allah hati selalu terikat ya Bu, Bunda ya. Nah, kebayang ya Bunda, Teh Tina, termasuk Teteh juga, kalau ada yang kasih tahu, misalnya orang yang dihormati, itu di Geger Kalong tuh banyak para muslimah gitu misalnya. Tapi dari penglihatan saya, muslimah itu adalah orang pilihan gitu. Karena dia akhlaknya baik, tidak pernah bikin kecewa tetangga, setiap hari ngebagiin amplop, isinya 1 juta ewang, bisa gitu ya. Orangnya rajin ibadahnya, gitu ya misalnya. Nah orangnya tuh itu tuh, rumahnya di sana. Coba pas yang dipilih itu kita coba gimana?
Itu kata orang yang kita hormati. Ini yang bicara itu adalah malaikat Jibril ya. Wa idh qalatil malaikah. Malaikat di tafsirnya Bu Profesor, ini ada tafsir bagus banget Bu Profesor beli. Nih, mana ya kok nggak bisa? Nggak kelihatan teh ini. Agak dekat Kenapa ya? agak dekat, didekatkan. Mendekatkan kemana nih? Oh, iya ya. Ya udah. Tafsir Al-Munir baca. Tafsir Al-Munir. Dulu Teteh belajar yang kitab aslinya. Kitab aslinya di logatan gitu ya. Katanya ada tafsir kekinian gitu. Wah, lama banget gitu ya kalau di logatan dari Arab gundulnya gitu. Ternyata sudah ada terjemahnya. Masya Allah, bagus banget gitu ya. Sampai di sini Teteh, ya Allah, kemana aja selama ini gitu ya. Ya Allah, kemana aja. Ternyata ulama-ulama sudah menulis tafsir dengan berbagai pengalaman para ulama yang ada di depan kita kemana aja gitu. Sampai Teteh juga baca di sini tentang Maryam. Seru gitu ya. Ya itu tadi, Maryam itu dipilih Allah gitu. Malaikat Jibril yang bicara kepada Maryam. Berarti kan wanita spesial. Maryam bukan nabi ya. Maryam bukan nabi coba. Tapi wa idh qalatil malaikah. Malaikat tuh berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah istofaki memilihmu dan menyucikanmu dan memilihmu atas wanita-wanita seluruh alam. Itu malaikat Jibril yang bilang gitu. Malaikat yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, yang dimuliakan. Allah bilang begitu kepada Maryam. Kita kalau dibilangin sama orang biasa aja senang dikatakan orang baik gitu. Berarti kan ada sesuatu pada diri Maryam itu. Nah, di tafsirnya ini Maryam dicucikan itu ternyata suci lahiriah, suci batiniah. Jadi nggak pernah haid, Tevina. Maryam tuh nggak nifas juga, ya. Jadi ada wanita seperti itu. Kita mah haid ya, nifas dah. Kita mah manusia biasa, bukan Maryam. Gitu. Dan itu dalam kisahnya Fatimah juga. Fatimah Putri Rasul itu tidak haid dan tidak nifas. Menurut riwayat ya, ini bisa ada yang tidak sependapat, tapi kalau Teteh, Masya Allah dari sini hikmah. Kalau Allah berkehendak memilih seseorang, mudah bagi Allah gitu, yang tidak umum. Nah, tapi ibu-ibu nggak usah ngaku-ngaku ya, oh saya mirip Maryam ya, tidak haid, enggak sih, mungkin itu mah kurang sehat ya mungkin kalau kita mah. Tapi kalau ini karena Allah memuliakan, ya mungkin hikmahnya kalau tidak haid, tidak nifas, full ibadahnya. Maka di sini ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi. Nah, di sini wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi. Berarti Maryam itu ahli sujud, ahli ruku. Masya Allah. Ahli sujud, ahli ruku. Dan di sini Maryam bukan hanya sujud seperti kita, sujud fisik kita. Begitulah Maryam dari sejak dalam kandungan karena sudah disiapkan oleh Allah. Ada di kandungan seorang wanita. Ini Teteh baca tafsirnya di sini. Ibunya namanya Hana, ayahnya adalah Imron, dan bagaimana sudah sepuh katanya Hana itu belum punya keturunan. Terus doa, udah sepuh, udah usiaan gitu. Diberikan gitu hamil. Saking senangnya saya hamil mungkin gitu ya, senang akan saya wakafkan anak saya ini nanti kalau lahir di Baitul Maqdis. Saking senang gitu ya. Dan ingin keturunan ini menjadi keturunan yang menjadi jalan kemuliaan. Ya pas lahir kan perempuan Maryam gitu ya. Mungkin disangkanya kan laki-laki. Biasanya tuh katanya kalau di Baitul Maqdis itu yang bagian beres-beres, bagian ibadah di situ laki-laki, jarang perempuan. Tapi karena sudah bernazar, ketika hamil pas keluar perempuan nggak bisa ditarik lagi. Sehingga dalam kisahnya udah lahir, udah agak besar dikit, jadi dibesarkan dulu oleh Hana di rumahnya, dan itu ayahnya sudah meninggal. Jadi anaknya aturannya ya. Ini kan pelajaran dari Hanahnya aja dalam kondisi sendirian karena yakin Allah yang menuntun beliau, kemudian membesarkan Maryam, dan udah itu dititipkan di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, ini ayat 44-nya. Itu rebutan katanya.
karena tahu Hana itu wanita solihah, ya. Dan ayahnya juga wanita laki-laki terpandang. Jadi rebutan, saya ingin yang ngurus Maryam, saya ingin ngurus Maryam. Nah, ketika itu diundi. Nah, diundinya tadi ada pakai panah. Katakanlah dulu bagaimana undiannya, dan yang dapat undian itu adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi keluarga mulia, kita ingin jadi ibu mulia, anak-anak kita ingin jadi anak-anak yang mulia, pelajaran apa dari Maryam? Itu yang pentingnya bagi kita. Oh, Maryam lahir dari seorang ibu yang taat. Saya pengen punya anak yang soleh-solehah. Dia sebagai seorang ahli matematika, dia ahli fisika, dia dokter, itu dunianya menjadi jalan untuk dekat dengan Allah. Tapi yang paling penting adalah anak yang mengenal Robnya, anak yang ibadahnya terjaga. Jadi kan seperti Hana gitu, ibunya Maryam itu punya misi ke depan yang luar biasa gitu ya. Yang nggak kebayang mungkin Hana dulu bahwa anaknya ini akan melahirkan Nabi, akan melahirkan seorang Nabi Isa gitu. Nggak kebayang. Nah, tapi itu ada syariat namanya. Jadi oh iya ya ibu-ibu gimana ya Bu, kita nih yang udah sepuh ya, kayak Teteh kan udah nenek gitu ya, udah rasanya nggak kebayang melahirkan lagi. Tapi ternyata Hana ketika dalam usia tua masih punya visi ke depan. Artinya kita walaupun anak kita sudah besar, anak kita udah pada menikah, udah pada punya anak, itu cita-cita seperti Hana itu harus terus tertanam. Harus terus tertanam seperti ibunya Muhammad Al-Fatih. Kita lihat di filmnya. Kalau itu kan masih muda nih beliau. Terus lahir Muhammad Al-Fatih masih kecil. Itu suka diajak melihat jendela katanya anaknya. Dibuka jendela sambil lihat benteng Konstantinopel. Apa yang disampaikan ke Muhammad Al-Fatih? Nah, lihatlah tuh, itu benteng Konstantinopel ini. Nanti yang bisa merebut adalah kamu pemimpinnya. Gitu. Setiap hari dibuka katanya. Ayo kita mah anak-anak ya, mungkin kita terlalu apa ya, Kevina ya anak-anak kita apa kitanya yang kurang kurang visi gitu, kurang kuat gitu. Sehingga aku mah engkewa baru mana penting bisa dahar gitu kan, kita mah penting mah bisa sekolah, dah tanggung. Nah, jadi kembali lagi tadi bagaimana Maryam lahir dari ayah ibu yang soleh dan solehah. Terus yang kedua, untuk mendidik seorang anak, itu kita boleh minta tolong kepada orang lain. Ketika kita membesarkan nih dari kecil, itu bagian Bu Profesor ya, menyiapkan anak dari sejak dalam kandungan, sudah lahir dari 5 tahun pertama, padahal bukan 5 tahun pertama ya, pokoknya selama bersama kita gitu. Dari sejak lahir, terus sampai usia 5 tahun minimal itu. Nah, kan dibesarkan dulu oleh ibunya. Sudah itu dititipkan di sebuah tempat. Jadi pelajaran berarti kita boleh mesantrenin anak ya. Boleh mesantrenin anak, kebersamaan kita sama anak di rumah, jadikan itu fondasi supaya anak mengenal pembelajaran dari orang tuanya. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu pelajaran buat kita. Oh iya ya, pantas Imam Syafi'i dulu waktu hafal Quran usia 7 tahun, berarti yang mendampingkan ibunya. Basicnya kuat, ibadahnya terjaga. Ketika sudah 11 tahun, 12 tahun, itu dititipkan ke syekh-syekh besar, ke ulama, dikasih uang kayaknya disimpan di tali, dijahit gitu, bisa hilang kan. Terus bekal dari ibunya tak seberapa, cuman bekal doa gitu. Sampai ibunya bilang katanya, wahai Syafi'i jangan pulang, jangan ketemu ibu sebelum dadamu penuh dengan ilmu. Gitu pesannya. Kalau kita makan, nah jangan pulang kalau nggak bawa tabungan yang banyak kan gitu. Lebih ke uang gitu. Enggak. Bahkan katanya ketika Imam Syafi'i punya onta, punya harta, mau ketemu ibunya, ibunya tahu bahwa anaknya mau pulang gitu, ada yang ngasih tahu. Tapi ngasih tahu dulu ibunya, kamu ketemu ibu jangan bawa harta. Ibu tidak mengharapkan harta, ibu hanya ingin ilmu yang kau amalkan. Kurang lebih begitu. Itu dikasihin katanya, onta hartanya apa. Jadi ketemu ibunya membawa ilmu, membawa dirinya akhlak yang mulia.
Wah, jauh zaman kita ya Bu ya. Kita mah nunggu baby bed, mungkin ya kita mah nunggu harta buat beli sawah dan lain. Baik, kembali lagi. Satu, Maryam lahir dari orang tua yang soleh-soleh. Yang kedua, Maryam dititipkan, ya, dibimbing oleh seorang rasul, namanya Nabi Zakaria. Nah, kita sekarang punya anak. Kalau mau menitipkan anak, titipkan ke pesantren yang jelas, ya, sanadnya jelas, yang mengajarnya siapa, ulama di mana, belajar ilmunya di mana, supaya apa? Kita percaya gitu. Kita terbatas keilmuan kita. Berarti ada orang-orang yang dipilih Allah mendapatkan ilmu di tempat yang insya Allah terjaga kebenarannya. Nah, gitu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga ini, Maryam itu terjaga dari sejak kecil. Ya Allah, pengen ya kita punya anak perempuan yang nggak pernah disentuh laki-laki dan tidak pernah menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Kita pengen punya anak dari kecil tak pernah menjadi seorang yang menggoda laki-laki gitu dan yang tidak digoda gitu. Artinya kan sangat menjaga kehormatan diri. Wah, sekarang kita ya ibu-ibu para muslimah, ibu-ibu ya lihat anak kita kan sekarang karena tontonannya yang pacaran, yang mau pergaulan bebas, malah malam minggu tuh kalau nggak ada yang apel ditanya kenapa kamu tidak punya pasangan, sampai malah dicarikan. Ya mungkin sekarang udah seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu nih yang sekarang sama-sama belajar di sini tuh yang kalau kita belum maksimal menjaga anak kita supaya anak kita terjaga kehormatannya, ini saatnya untuk kita memberikan bimbingan yang sesungguhnya. Tapi anak saya mah udah keburu hancur, misal udah maaf pernah bergaul bebas misalnya sampai misal naudzubillah menghamili tetangga, tidak ada kata terlambat. Kita taubati, kita terus belajar, kita terus membimbing. Kan betapa banyak anak yang tadinya nakal karena doa ibunya, minta ampun kepada Allah, ngebimbing malah jadi ulama. Bisa, mudah bagi Allah. Tapi bagi yang belum terjadi, jangan sampai terjadi. Nah, itulah Maryam sangat terjaga kehormatannya, Masya Allah, sangat terjaga kehormatannya. Itu Teteh lihat ya di tayangan itu, ternyata Maryam juga wanita yang senang beres-beres, karena kan kalau terus-terusan di mihrab, kebayang bete gitu ya. Sebagai wanita ada pekerjaan-pekerjaan yang itu akan variasi dalam hidupnya gitu. Jadi bukan yang harus duduk manis berjam-jam di mihrab sampai enggak bangun-bangun, nanti pegel lututnya. Ya ini pelajarannya. Bahwa tetap kita ini manusia biasa. Nah, terus yang terakhir ini. Ternyata Maryam itu mendapatkan buah dari surga. Masya Allah. Di dunia saja Allah sudah berikan hadiah, kenikmatan yang itu langsung dari surga. Satu-satunya wanita coba, buah tidak musim, ketika Nabi Zakaria datang ke kamarnya, ternyata ada buah yang, Masya Allah, buah yang tak pernah dilihat di dunia yang biasa. Artinya wanita mulia seperti Maryam itu, kita jangan melihat hadiah buah dari surganya, bukan. Tapi apa yang diperjuangkan oleh Maryam. Oh iya, Maryam itu menjaga kehormatannya, yang kedua ahli sujud, ahli ruku. Kan berarti sujudnya bukan sujud yang biasa seperti kita, sujud yang penuh dengan ketaatan, ketundukan, kehusyuan, kepasrahan, keriduan. Itu kan yang sesungguhnya. Walaupun pada saat Maryam difitnah sebagai seorang wanita, ternyata ada sisi, kalau tahu begini udah meninggal aja, ternyata ada ya. Ada ya ayatnya tuh yang suka diceritain oleh ulama-ulama, bagaimana ada keputusasaan sebagai wanita. Jadi ketika mengandung dicemoohi oleh wanita-wanita tukang gosip, oh Maryam ternyata ya berbuat serong seperti itu, katanya mulia, itu nggak kuat katanya.
perempuan kalau sudah digosipin, difitnah, ada putus asa. Ternyata Maryam mengalami itu. Termasuk ketika akan melahirkan sendirian, udah mules, mungkin ada mules juga. Ini sendirian gimana? Dan malu mungkin nanti kalau melahirkan tidak ada suaminya gitu ya. Nah, itu keputusasaan di situ ada sebagai seorang perempuan ya. Tetapi tidak seperti kita putus asanya. Kalau kita mungkin putus asanya wah, gibah, kita curhat ke sembarang orang mungkin gitu ya kita. Tapi beliau itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hanya sekejap, dan pada saat itu wasjudi warkai, sujud, pasrah, yakin, dan Allah membela Maryam ketika melahirkan, dibantu oleh Allah dengan caranya. Ketika sudah lahir, karena gosip-gosip di mana, bahkan yang berbicara, bayi yang bisa bicara pada saat kecil adalah bayinya Maryam. Masya Allah. Itu kan Allah membela. Jadi untuk para muslimah, yang para ibu yang kena fitnah, kena apa, ya secara naluri perempuan ada namanya putus asa, itu manusiawi. Tapi jangan kelamaan. Wasjudi warkai, segera sujud, segera pasrahkan kepada Allah. Minta nasihat dari orang-orang yang paham gitu. Nah, nanti dari situ Allah akan bela dengan caranya. Allah akan bela dengan caranya. Kalau Maryam kan dengan ayat Quran ya, dengan ayat Quran. Kalau kita mungkin tidak dengan ayat Quran, tapi dengan pembelaan dengan caranya gitu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ketika kita tetap dalam kebenaran, Allah pasti membela dengan caranya. Itu Teh Vina, semangat ibu-ibu, semangat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita bisa meniru pribadi Maryam. Ya. Ya, Teh Vina, lanjut. Ya, Teh, jadi memang luar biasa ya, Maryam itu sangat solehah sejak kecil karena memang lahir dari orang tua yang mendoakan anaknya itu dan memang bertekad untuk menjadi orang yang soleh. Jadi kita itu mungkin pelajaran ya Pak ya, kita tadi sampai ini juga agak merasa gimana gitu. Kemudian ketika dia dikasih ujian, cobaan, tetap terus tidak pernah ini ya, Maryam itu Teh putus asa sebentar. Ya, itu masih si manusiawinya. Aduh, di ayatnya ayat berapa ya Teh Ifah? Ya, terbayang ini Teh, yang kan bahasa putus asanya Maryam ada ternyata. Iya. Ya Allah, lebih baik aku mati sampai gitu. Jadi manusiawi. Jangan kita tuh yang ada kejadian apa langsung ketawa-ketawa, bahkan itu nggak normal ya. Padahal begitu mulianya ya, dikasih ujian tiba-tiba hamil gitu ya Teh ya, itu kan malu dan sebagainya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari kisah yang tadi disampaikan oleh Teh Nini mengenai kisah Maryam. Kita masih akan melakukan diskusi ya, jadi silahkan nanti ibu-ibu ataupun semua jamaah yang ada di sini yang akan mengajukan pertanyaan, kita akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, kita akan rehat sebentar untuk bisa menyaksikan ada satu tayangan video ya, ini video yang mungkin ini adalah anak-anak kita, anak-anak Darul Mutmainah, yang alhamdulillah ini prestasi yang terakhir yang dicapai oleh anak-anak kita dan sangat membanggakan, juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan kita semua. Sebentar. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Nah, itu adalah sekilas ya tayangan tentang anak-anak Darul Mutmainah yang terakhir ini Salwa ini sudah berhasil menghafalkan 30 juz dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya. Ini aduh Masya Allah gitu, anak-anak tuh masih bersih. Jadi memang sangat
memungkinkan gitu ya untuk bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat seperti itu, dan kami sendiri, saya pribadi itu merasa malu gitu ya, masih belum bisa. Baiklah, di sini sudah ada beberapa yang akan bertanya ya. Langsung ya, ini ada Teh Cece, ada Bu Cece atau Teteh ya, Marwah Hidayat, ada Ibu Marwah Hidayat, dan juga mungkin itu ya sementara. Oh, ini ada pertanyaan juga di dalam kolom chat Teh, ada beberapa pertanyaan. Kita dahulukan yang mana ya Teh? Mau yang langsung atau yang dari kolom chat? Yang langsung biar seru. Oke. Yang langsung mangga, Bu Cece dulu ya, ini ya, ada Bu Cece, Teh Cece tangannya sudah mengangkat, akan bertanya langsung. Apakah sebentar ya, sudah bisa dibuka mute-nya? Oke, Silahkan Teh Cece. Teh Cece. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Teteh, wajahnya mau ditunjukkan atau mau ditutup aja? Boleh maaf ya. Videonya boleh Ya. dibuka Teh supaya bisa melihat. Nah, ya. Silahkan. Ya, ya, mohon maaf sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Dari awal saya mendengarkan penjelasan dari awal, saya terus nggak kerasa saya air mata saya merasa malu ya. Alhamdulillah, di jalan Allah ya, saya memberi petunjuk ya untuk mengikuti kajian ini. Alhamdulillah saya lagi dikasih amanah sama Allah, lagi diuji ya, Teteh. Tapi setelah mendengarkan kajian dari Teteh, berasa gimana ya, saya sebagai istri, sebagai ibu juga dari anak-anak. Kalau dibandingkan dengan perjalanan perjuangannya Maria, saya merasa gimana gitu. Tapi di satu sisi saya juga ngerasa dilema gitu ya, posisi saya gitu, maju gimana gitu kan, menurut ya tetap aja gitu. Tapi saya mau sedang berjuang gitu kan untuk anak-anak. Alhamdulillah saya diuji ya dalam rumah tangga saya udah ditinggalin selama 29 bulan, ditinggalin nggak serumah gitu. Sampai saya kemarin alhamdulillah proses terus berobat jalan gitu sendiri sama anak-anak masih balita gitu. Cuman saya sekarang ngambil keputusan, tadinya saya mau ngajuin ke KUA gitu. Cuman pas ya saya juga bukannya gimana ya, ingin penjelasan karena saya di nggak jelas ya itu ya, status saya gitu, terus hak anak-anak juga. Tapi di satu sisi juga saya ingin menjadi istri gitu kan, seburuk apapun suami gitu kan, kalau dibandingkan dengan Siti Asia gitu kan, nggak seberapa gitu kan kalau saya gitu. Jadi mohon itunya nasihatnya gitu dari bagaimana gitu dengan kondisi saya. Sedangkan saya di rumah juga sama anak-anak sambil berjuang juga gitu, menjemput rezeki dari Allah gitu dengan tangan saya sendiri gitu, sama anak-anak yang masih balita. Baik, Teteh. Ya. Mohon pencerahannya dari Teteh, mudah-mudahan ini menjadi jalan solusi bagi saya juga. Baik. Mengambil keputusan. Insya Allah sudah tertangkap maksudnya, suaranya agak putus-putus, tapi insya Allah bisa ditangkap oleh Teh Ninih ya. Teteh mau langsung dijawab. Terima kasih Teh Cece. Gimana? Terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya. Insya Allah sudah bisa ditangkap. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ini semuanya. Ya. Amin, terima kasih. Mohon penjelasannya, mohon nasihatnya, mudah-mudahan Oh iya. Kenapa? Sama enggak ya? Enggak, udah waktu itu. Kalau berapa? Oh, KGB memang gaji berkala. Ada yang suara-suara ya di mute ya, teman-teman. Udah ya. Maaf ditutup ya. Sekarang bagian Teteh sama Teh Vina. Baik, Teh Cece, Masya Allah ya, Masya Allah, kita doakan semoga Teh Cece diberikan kekuatan,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini makhluk yang lemah tanpa kekuatan dari Allah. Yakinlah dengan kekuatan dari Allah. Yang kedua, kita doakan supaya dimudahkan ya urusannya, sedang diuji keluarganya. Hakikatnya Allah semua yang mengatur, tugas kita adalah berikhtiar ya. Ya, mungkin TCC butuh minta nasihat dari orang yang bijak ya, bisa dari guru, dari ustadz, ustadzah, untuk suami, untuk Teh Cece, semoga Allah menunjukkan. Jadi harus ada namanya penengah ya, harus ada penengah supaya ada titik temu, supaya ada titik temu. Ya kita doakan semoga tetap masih utuh ya, masih bisa melangsungkan pernikahan dengan ridho Allah dan sakinah. Dicari sisi-sisi mana yang menyebabkan tidak sakinah. Kan masih ada peluang ya, masih ada kesempatan. Atau misalnya nanti ternyata sudah dimusyawarahkan, sudah berdiskusi, minta pendapat dari orang berilmu, sudah istikharah, ternyata ujungnya memang harus berpisah. Itu berpisah bukan karena emosi, bukan karena hawa nafsu, tapi berpisah karena pintu darurat yang mudah-mudahan jadi jalan sakinah dua-duanya. Tapi selama masih bisa perjuangkanlah Bismillah. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang membesarkan anak ya. Ini sekarang kan tidak ada ya pasangannya sedang pergi ke sebuah tempat. Ya inilah kesempatan sosok Maryam. Maryam itu sendiri. Dan dalam kisahnya itu Maryam mengasuh, mendidik Nabi Isa sendirian dengan pertolongan Allah. Jadi Teteh ketika memang sekarang ujiannya harus membesarkan sendiri, nggak usah pikirkan bapaknya anak-anak di mana, nggak usah. Ya. Titipkan sama Allah, ya Allah titip bapaknya anak-anak. Bimbing saya sebagai ibu yang diamanahi anak ini. Bimbing dengan kesehatan, bimbing dengan ilmu. Saya harus jadi contoh buat anak. Ibadah saya harus jadi contoh buat anak. Aura kita, kekuatan kita, optimis kita, yakin Allah yang membimbing. Jadi penguat buat anak. Kalau kitanya maaf lemah, anak ikut lemah. Gitu. Tapi kalau kitanya kuat, anak ikut kuat. Anak kan gimana kita? Pernah ada anak-anak ya, seorang anak kecil pakai sepatu pentopel ibunya. Anak kecil tuh baru belajar bicara, bawa tas. Ibu-ibu, persis banget ibunya. Jadi ibunya kalau ke undangan pakai pentopel itu, tasnya dia tuh persis, padahal nggak pernah diajarin. Persis bicaranya juga. Anak-anak mau pergi ya ke undangan, coba siapa yang ngajarin? Ngeliat gitu. Oh iya ya, jadi apa yang dilihat sama anak tuh bukan hanya fisik kita, tapi sikap kita ya, sikap yang ada di hati kita, pembicaraan, hawa kita gitu ya. Jadi Masya Allah ya Teteh tadi Teh Cece, dengan kita ingin memberikan contoh baik buat anak, kan kita jadi terpacu bahwa saya itu nggak boleh lemah gitu. Wala tahinu wala tahzanu. Kalau sedih secukupnya, jangan larut dalam kesedihan. Kalau lagi lemah saya harus bangkit, minta sama Allah dibimbing, ketemu dengan orang-orang yang masih motivasi. Maaf ya Bu Cece. Jadi kalau dalam kondisi begini jangan curhat kepada orang yang lebay. Jadi kalau curhat kepada orang yang lebay, udahlah kamu bunuh diri aja, sok minum apa gitu. Kan gitu. Ya sama-sama perih saya juga. Harus kepada orang yang insya Allah Teh Cece bisa. Ayo dibantu sama saya, ketemu sama ustazah ini. Belajar mendidik anak gimana. Ngafalin Quran bareng-bareng anaknya. Ikutin tahfidz Quran. Bisa. Nanti uangnya dari mana? Yuk kita ketemu sama orang yang seneng nolong. Gitu. Bukan minta bantuan. Nolong, pinjem. Supaya anak tetap terdidik atau anak tetap sekolah. Anak tetap bisa ngafalin Quran. Karena kita melangkah yang positif, bukan melangkah yang lemah. Ayo Teh Cece semangat, biarin urusan bapaknya anak-anak mas serahin sama Allah ya gitu. Teh Cece adalah Maryam zaman kini. Makasih tadi kesedihan Teh Cece, kita juga semuanya sedih, tapi nggak boleh lama sedihnya ya Teh Vina. Iya. Kalau tafakur ngaku jangan lama-lama, harus bertindak, harus melangkah. Terus ngahuleng aja kita tuh sedih apa habis waktu. Ayo melangkah sekarang, jangan ditunda besok hari gitu. Sip.
Begitu Bu Profesor, mana Bu Profesor? Kita pengen dengar lah Bu Iha, coba gimana menurut Ibu dosen ini tentang Maryam zaman now. Silakan Bunda dibuka mute-nya. Bunda, buka Bunda. Lihat Hatimah. Kangen dengar suaranya Bunda. Bunda tuh kan lama di UPI ya, puluhan tahun, Masya Allah. Teteh masih mahasiswi dulu sudah ada Bu Ihat di UPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ihat. Bersilaturahim. Apa yang diungkapkan barusan saya kira adalah sudah sangat bagus. Karena apa? Karena saya pun dengan setelah ini adalah masih banyak belajar. Sebab untuk menciptakan seperti Maryam itu adalah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang ini dosa saya yang terasa. Kita mengaku saja kita adalah kuat, itu ternyata ada sudah ujub di hadapan Allah. Jadi ya Allah, mohon maaf dengan segala macam kekurangan hamba, sehingga sekarang dengan ada pencerahan dari Teh ini, bagi saya khususnya bagi Bu Ihat itu ada sekali lagi banyak belajar. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Teh ini. Saya adalah ternyata adalah betul ajas dari pendidikan masyarakat itu dan pendidikan sepanjang hayat. Kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Sekarang ada terus terang ada menggali Maryam untuk sementara. Kalau dulu kan sepintas, tapi sekarang dengan hati ternyata Teh ini. Jadi oh iya saya adalah masih terus harus belajar bagaimana kita adalah untuk sementara menjadikan acuan dari para bidadari zaman dulu itu sendiri. Dan ternyata adalah sekarang walaupun zamannya beda, tetapi kita ada harus tetap lurus, segala macam itu adalah tergantung dan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada nikmat Teh ini kalau semua itu adalah karena Allah. Saya kira adalah untuk sementara itu saya malu Teh ini saya tidak punya apa-apa keilmuan tentang agama. Sekali lagi saya adalah menyimak dan banyak belajar dari Teh. Terima kasih Teh ini. Sama-sama. Waduh, jadi malu-malu gini ya Teh Vina. Insya Allah Bu Profesor banyak ilmunya bagaimana menjadi pendidik ya sudah sekian tahun. Iya, Tete juga belajar dulu waktu di UPI tentang bagaimana berprestasi, mendidik diri, mendidik anak. Tapi ada yang klik yang kurang mungkin ya waktu itu, bahwa kita ini jadi orang baik. Terus itu kan Allah yang membuat kita baik. Nah itu kayaknya yang jadi secara tauhidnya itu yang kurang ditekankan. Jadi lebih ke masih ke secara intelektual, secara ikhtiar. Nah mungkin sekarang dengan belajar dari Quran digali gitu tuh, oh iya ada esensi yang paling fondasi itu bahwa kita ingin diberikan kekuatan, kemampuan ngedidik anak. Harus ke Allah kan dulu gitu. Allah yang ngasih kekuatan. Allah yang ngasih kemampuan. Kita mah nggak mampu kalau nggak dibimbing Allah. Tugas kita adalah belajar dari Bu Ihat, dari Bu dosen, dari Teh Vina gitu ya. Itu mah jalan gitu. Kayak ini corona sekarang. Kalau yakin yang melindungi kita adalah vaksin, itu tauhidnya belum betul ya. Kan yang melindungi kita mah Allah gitu. Vaksin itu ikhtiar. Kalau yang ini ya yang mau vaksin, yang enggak saya mah dengan cara lain, tetapi saya yakin yang melindungi saya Allah. Kalaupun udah ikhtiar tapi tetap menakdirkan saya meninggal dengan corona, saya terima ya Allah. Kan iman. Nah, ini sepertinya yang harus kita belajar itu bahwa semua bersandar kepada Allah itu secara hati. Tapi secara ikhtiar Allah kasih akal, Allah kasih kesempatan untuk belajar. Gitu Bu Profesor, semangat Bu Profesor. Semangat. Bu Ihat, Teteh jadi punya cita-cita ya. Cita-cita karena sekarang pandemi nggak tahu kapan berakhir gitu. Jadi gimana kita ada pembinaan, ya kita akan lebih ini lagi lah. Kayak sekolah ibu gitu, sekolah ibu jarak jauh yang tidak ada ujiannya, tidak ada ya pokoknya ibu-ibu nyantai seneng gitu ya belajarnya, nggak ada ijazahnya juga enggak, tapi berjalannya waktu paham betul gitu ilmu kehidupan ini harus kita pelajari yang kembali ke Qur'annya, ke hadisnya, terus udah gitu dijabarkan dengan pengalaman dosen-dosen, para ilmuwan, ilmuwati yang punya ilmu. Yuk kita merujuk kembali ke Quran, ke hadis itu dengan apa ya? Dengan penjabaran yang bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Nah, Teteh minta bantuannya nanti ke Bu Profesor Teh Vina. Semangat ya.
Insya Allah Prof Ihan selama ada dibutuhkan, insya Allah sesuai dengan kemampuan saya. Insya Allah. Iya, baik. Ini kayaknya para ibu-ibu yang hadir jadi semangat ya. Semoga dipanjangkan umur, nanti ada ya masih ya sekarang kita tidak bisa menunggu corona berakhir, justru bagaimana sekarang memanfaatkan media, berarti memanfaatkan media seperti ini tetap tidak boleh ditunda, nggak boleh terlambat untuk terus kita belajar, dan semoga bukan belajar hanya dapat dicatat, tapi setelah ini ibu-ibu harus belajar sekarang. Belajar apa coba? Jadi Maryam yang menjaga ibadahnya, sholatnya terjaga, bukan hanya sholat lahiriah, belajar makna dari takbir, makna tahiyat, makna syahadat, makna ayat-ayat Quran, kan banyak PR tuh ya. Oh, ini yang sekarang di depan mata untuk supaya kita kuat. Terus yang kedua apa ya? Oh, ibu-ibu muda jaga kehormatan, jangan tergoda dengan rayuan laki-laki yang bukan mahram. Sekarang laki-laki bukan banyak yang tergelincir. Kalau tergelincir sama siapa? Kan sama perempuan. Perempuannya siapa? Kita gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan laki-laki. Laki-laki nggak bisa tergelincir kalau perempuannya nggak mau digelinciri kan gitu. Berarti kitanya yang harus mampu menolak kalau ada peluang tergelincir. Harus seperti Nabi Yusufnya kita ya, perempuan, yang Julaikhanya laki-laki. Kita yang jangan tergoda gitu. Jangan mau menggoda dan jangan tergoda. Itu Maryam zaman now. Dan teteh banyak sekali, maaf ya ibu-ibu, yang curhat gitu, yang kalau yang curhat biasanya yang mau tobat. Teteh saya tuh tergelincir gini-gini, saya punya suami tapi tetap pacaran sama suami orang gini-gini. Tapi saya ingin kembali ke jalan yang benar. Oh, berarti di luar sana yang belum mengakui itu tergelincir tuh biasa, pakai jilbab, ahli majelis taklim, apalagi kalau tidak ke majelis taklim gitu. Artinya kita harus saling menguatkan. Nah, mau ada Maryam sekarang gimana? Kalau ibunya tergelincir, ibunya bermaksiat, bisa mata, bisa tangan, bisa telinga, nggak terjaga, sementara hatinya pengen anaknya soleh, kan menular. Ketidaksolehan kita menular ke anak-anak, nggak ada berkah, di rumah ada racun dari ibunya. Jadi ya kita sekarang kembali lagi kepada kita. Ya semoga dengan tadabbur Quran begini terus kita sekarang ada rujukan gitu ya. Oh iya, yang harus dikejar tuh ini. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan ya dengan keterbatasan kita lah, kemampuan kita sama-sama, nanti akan ada generasi baru. Generasi baru, anak-anak yang terdidik dari ibu-ibu yang terdidik. Entah kapan, wallahu alam. Minimal mungkin bukan generasi barulah, tapi kita, keluarga kita adalah orang-orang yang kuat menghadapi ke depan. Dajjal kapan hadir, kita nggak takut. Karena kita sudah membentengi diri, keluarga dengan ilmu ya. Itu Teh Vina, semangat Teh Vina. Semangat. Mudah-mudahan ini alhamdulillah sudah ada Profnya yang mendukung. Kok Teh Vina kecil ya suaranya, kayaknya belum dibesarin nih. Suaranya. Ya, lanjut Teh. Suaranya udah habis ya, tapi nggak apa-apa, bonus 5 menit. Ya, waktunya sudah habis ya Teh? Ya, tapi nggak apa-apa 5 menit deh. Kalau ada yang SMS. Pertanyaan juga ini, tapi tadi sudah dijawab terkait dengan mendidik anak ya, jadi sudah terjawab oleh Teteh. Karena waktu memang, atau mau ada satu pertanyaan lagi Teh? Boleh. Boleh. Yang SMS aja, SMS. Yang ini ya, melalui. Langsung dong, Assalamualaikum. Oh, siapa itu yang mau langsung? Ibu Amri, Bu. Di Bekasi. Oh, iya. Ya, boleh lah. Emang rada rame ya kalau langsung ya. Kalau tulisan, ya boleh, Bu Amri. Makasih Teni, Masya Allah. Lama tak melihat di TV karena gak pernah nonton TV lagi. Akhirnya ketemu di Zoom ini. Ketemu di Zoom. Videonya dibuka nggak kelihatan wajahnya? Kelihatan. Ya, ada tuh, ada videonya. Ada Bunda. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi. Imran itu ya di dalam Al-Quran dia bukan seorang nabi ya, tapi dia mampu mendidik, melahirkan anak, Bunda Maryam ya, alaihissalam, dan Maryam lagi melahirkan anak Isa ya.
Iya. Masya Allah. Jadi saya terkesan pernah baca buku lahirkanlah anak 25 tahun sebelumnya. Artinya sebelum kita menikah, masih kita remaja atau masih kecil dengan keluarga kita harus udah belajar agama sehingga nanti kita bisa melahirkan turunan yang baik seperti Maryam ya Bunda. Ya Allah, gimana caranya ya supaya kenapa bisa dalam rumah tangga itu cara mendidik kita sama ya, Katakanlah contoh pribadi saya, dua anak Putus-putus saya. ya, tapi kebayanglah pertanyaannya ya, Tevina. Ya, Halo, bagaimana Bunda? Ya, ada dari mimiknya udah kebaca. Saya melahirkan anak dua, tapi cara mendidiknya tuh sama ya, tetapi Masya Allah kok hasilnya berbeda ya, ada yang menurut, ada yang enggak gitu. Terus kita perlihatkan baca Quran, sholat malam, pokoknya semua ibadah-ibadah kita lakukan di depan anak. Kenapa ya Bunda? Kenapa bisa berbeda ya hasilnya dari dua anak itu? Yang satu taat, yang satu bukan tidak taat, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Mungkin ada kiat-kiatnya dari Bunda Ten ini ya. Mohon penjelasannya. Makasih atas kesempatannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Amri. Bu Amri dari Bekasi ya ini. Gimana Tevina? Teh, mangga. Nggak terlalu ini ujungnya. Nggak terlalu kedengaran. Kedengaran. Oh, jadi gini. Ya. Jadi beliau jadi bagaimana mendidik anak itu karena punya anak dua sudah berusaha. Ya kurang lebih mungkin ya Tevina. Ya, sudah dilakukan itu, tapi kenapa kok hasilnya tidak sesuai harapan itu kenapa? Ini suara Tevina juga kecil kayaknya mungkin. Halo? Ininya ya. Halo ya. Baik, tadi sedikit dari Bu Amri, Teteh rada-rada ke ini bahwa mempersiapkan generasi itu 25 tahun sebelumnya ya. Nah, semoga nanti ada kajian khusus yang belum menikah. Nih, para muslimah yang belum menikah. Jadi pra-nikah, remaja-remaja, mahasiswi. Nanti mudah-mudahan Tasdikul Quran bisa khusus bikin acara yang muda-muda ya. Kan kita mah udah agak sepuh-sepuh ini. Jadi sudah agak nenek gitu ya. Betul, Bunda. Tapi butuh yang ya Tevina ya. Ya Allah. Pada intinya apa yang tadi Bu Amri sampaikan betul. Maryam itu kan dari sejak dalam kandungan berarti disiapkan menjadi wanita mulia. Dari sejak memilih pasangan. Memilih pasangan Imron itu kan laki-laki soleh ya, taat. Kemudian hampir disebut nabi ya, tapi bukan nabi. Dan ada di Quran kan nama Imron. Terus memilih istri memilih suami. Jadi ada pasangan yang Masya Allah ini contoh buat kita memilih pasangan yang satu tujuan. Nah, mungkin pertanyaannya buat Bu Amri, gimana kalau sekarang udah terjadi istrinya lurus, suaminya belum, atau sebaliknya suaminya lurus, istrinya belum? Ada contoh Asia. Makanya kalau dalam belajar agama mendekat kepada Allah itu mandiri namanya, mandiri spiritual. Jadi ada kondisi yang tidak bisa istri bergantung ke suami dalam hal keilmuan, dalam hal ketaatan. Suami nggak bisa menggantungkan diri kepada istrinya. Jadi masing-masing. Jadi kalau ada istrinya lebih patuh, lebih banyak mau belajar terus, tapi suaminya enggak, ya harus terus aja kuat. Nah, kalau dalam mendidik anak, kalau Teteh berpendapat tetap peran ibu jauh lebih banyak. Peran ibu jauh lebih banyak. Karena anak itu kan ada dalam kandungan kita 9 bulan. Jengkol, pete itu ada pada diri kita masuk ke anak. Dari pasangan enggak kan, hanya sekali aja gitu ya. Tapi kita ini 9 bulan sudah menginvestasi. Ini dari Ica ilmu Teteh. Aduh suka tafakur gitu. Jadi kata Ica tuh dari gurunya, jadi ada DNA. Jadi sel-sel kita ini nih kan makanan, zikir, ibadah itu akan berpengaruh ke janin kita. Jadi ketika janin jadi itu segumpal daging,
apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, baik, buruk itu berpengaruh ke janin, termasuk kesehatan yang dimakan, apa itu kan lebih ke kesehatan fisik, tapi secara ruh itu kita. Oh, subhanallah, jadi kita investasi untuk anak tuh lebih banyak. Makanya Teteh konsen nanti kalau kita ada pembelajaran tuh ya ke muslimah, karena kita menjiwai gitu. Menjiwai, jangan takut nanti misal ada pasangannya yang kurang soleh gitu, asal ibunya solihah, insya Allah akan jadi anak yang soleh. Ya siapa tahu malah gini, ibunya solihah, anaknya soleh banget, sayang banget kepada bapaknya. Doa anak yang soleh, didikan ibunya itu jadi jalan kesolehan ayahnya, kan bisa begitu. Ya atau sebaliknya, ayahnya yang soleh, istrinya yang belum soleh, anaknya solehah, dipesantrenin oleh ayahnya, kan ada juga yang sebaliknya. Kita jangan sombong ya ibu-ibu, kok sekarang lebih banyak ibu-ibunya yang solehah, anaknya soleh, bapaknya enggak. Jangan, karena ada juga yang suaminya soleh gitu, anaknya nggak bisa dididik sama ibunya, dipesantrenin tuh sama ayahnya tuh. Anaknya jadi soleh, mendoakan ibunya. Jadi tetap kita semua itu harus positif ke depan. Maksudnya baik sangka kepada Allah. Yang ujian keluarga kita belum satu frekuensi, belum satu tujuan. Yakin Allah akan menuntun kita. Yang penting adalah mulai dari kita. Itu kan Bu Amri, semangat Bu Amri. Betul Bunda. Semangat ya. Berarti kalau Bu Ya. Amri usianya sekarang berapa tahun? 40, 25 udah tahun tua, yang Bunda, akan datang 56, kebayang anak saya melahirkan insya anak Allah 2. jadi ulama, dokter yang takut kepada Allah, bikin Amin. rumah sakit yang besar. Amin. Kalau ada pasien yang nggak bisa bayar gratis, itu kan boleh. Amin. Insya Allah ya. Baik, Ya, makasih Bunda. Tevina, udahan kayaknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak terasa ya. Jadi ini kayaknya Tim Tasdik, suara Tevina kok di Teteh nggak ada suaranya ya? yang lain bisa mendengar nggak suara? Bisa, bagus. Sudah Teh. Nah, Bisa Bermasalah bagus. jelas. Jelas ya. Tidak apa-apa Teteh, mungkin tidak usah mendengar aja Teh. Sekarang dibuka ininya sama Teteh, dibuka apa namanya? Iya. Udah kedengaran Mangga. Alhamdulillah ini kita sudah di penghujung acara Teh. Jadi waktu tidak terasa, ternyata kayaknya harus ditambah ini waktunya Teh. Biar lagi seneng-senengnya udahan kan lebih enak. Oh, lebih enak. Kayak makan terlalu kenyang suka nggak enak ya. Tidak perlu disimpulkan, tadi paling ada 5 ya, ada 4. Bisa sedikit ini aja Teh. Kita ayat Al-Quran yang tadi Teteh tanyakan itu Maryam ayat 23, barusan Umi Tati mengingatkan tentang keputusasaan Maryam. Nanti boleh dicek di Al-Quran ayat Maryam ayat ke-23 itu ayat ke-23 ini buat hiburan ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang ada ujian sedih dulu, Maryam juga sedih ya. Jadi jangan dianggap ada kejadian langsung ketawa-ketawa. Yes, enggak, manusiawi, ada proses. Ayat Al-Qur'annya oleh Teh Ifa disampaikan, rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini, dan jadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya Teh. Ya Allah. Oh, itu kan kata-kata putus asa ya yang manusiawi gitu. Jadi semua untuk kuat itu sebuah proses. Tadi Ibu lihat tuh proses pembinaan, pembelajaran, proses panjang terus. Kita tuh sedang belajar terus, insya Allah. Ya, sip. Makasih Teh. Sebagai kesimpulan ya hari ini, jadi tadi sudah disimpan oleh Teteh dengan penguatan yang tadi. Teh, kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa saya akan menyampaikan, nggak apa-apa ya Teh ya, kita supaya berkah kegiatan hari ini, tapi ada sedikit yang akan disampaikan. Ini informasi mengenai kurban. Nah, Darul Mutmainah ini ada kurma DM, kurban manfaat Darul Mutmainah. Silahkan kepada Bapak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak mungkin yang ada hadir di sini, kalau mau bisa menghubungi ini, ada Teh Ifah Syarifah, nomor teleponnya ada di sini. Kemudian juga nanti bisa cek aja di websitenya Darul Mutmainah, di Facebooknya ada, di Instagramnya ada. Kemudian juga kita sekarang sedang karena memang Darul Mutmainah itu adalah tempat anak-anak yatim piatu duafa
kita sekarang membuka sekarang Bapak dan Ibu di sini kalau ada yang menemukan ataupun misalnya ada sanak saudara tetangga yang memang anak perempuan 5 sampai 9 tahun di tahun 2021 dia yatim piatu duafa, kemudian tidak mampu, kemudian siap tinggal di asrama, sehat jasmani dan rohani, domisilinya sementara ini masih di Pulau Jawa dulu. Kemudian nanti mengumpulkan kelengkapan administrasi, silahkan kita sedang membuka full beasiswa, jadi dibiayai dari mulai makan, tidur, dan segala macamnya di Darul Mutmainah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari. Nah itu informasi yang kedua. Kemudian ini ada pesan sponsor lagi sebelum kita akan doa. Nah ini adalah tentang penyelenggara kegiatan ini, Majelis Taklim Darul Mutmainah, RMT Darul Mutmainah. Alhamdulillah ini ilmu dari Prof. Ihad, dikelolanya oleh jamaah sendiri, Bunda. Ya, jadi alhamdulillah RMT Darul Mutmainah ini dikelola oleh para jamaah yang memang, Masya Allah, subhanallah, tidak dibayar, tidak apa gitu ya. Teh Sari, gitu, Teh Endah, Karmila, ya, Teh Mila. Ini dan juga teman-teman yang lain itu bersemangat untuk mengelola rumah majelis taklim ini. Nah, silahkan kalau mau bersama-sama nanti kita ada grupnya dan di situ bisa berkomunikasi. Mungkin demikian sebagai informasi. Selanjutnya Teh, kita akan tutup dengan doa. Untuk keberkahan acara kita akan tutup dengan doa. Tetehnya ada? Ya. Ya, silahkan Teh. Ada hadir. Tadi jalan-jalan sebentar. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Wah, ini kebawa Teteh juga kebawa semangat ya, kebawa semangat. Kita harus punya cita-cita yang tinggi, ingin menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh belajar, saling menasihati, butuh berdoa untuk menjadi orang yang minimal cita-cita dulu gitu. Sosok Maryam yang luar biasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni surga ya. Kalau kita kan belum tahu menghuni surga atau tidak, tapi kita sedang berusaha. Baik, ibu-ibu dan para muslimah semuanya, bagi yang masih ingin menyimak materi Teteh, insya Allah setiap Jumat. Jadi kita ada dua ya. Kamis itu Majelis Taklim Darul Mutmainah itu khusus. Untuk Jumat Tasdikul Quran. Jadi Teteh amanahnya pembina di Darul Mutmainah, juga pembina di Tasdikul Quran. Tasdikul Quran itu hari Jumat besok. Tasdikul Quran kita sudah lama ya pertemuannya dan sedang menghafal dan mentadaburi surat Al-Kahfi. Seru Bu Profesor. Sedang mempelajari bagaimana kuatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Jadi sedang belajar dari Ustaz Budi Ashari, Teteh menyimak di YouTube tuh bagaimana beliau mengupas sejarah bagaimana pembinaan Rasul dulu kepada para pemuda. Ya, coba di akhir zaman sekarang tuh bisa enggak gitu. Mengelola dari ahli-ahli pendidikan, kan di UPI banyak ahli pendidikan. Kita belajar di UPI 5 tahun dulu dapat ilmu pendidikan kekinian, tapi untuk terus menguatkan dengan kondisi Rasulullah dulu, membina para sahabat, para pemuda dengan Qur'annya, dengan hadisnya gimana gitu sekarang. Nah itu di Jumat besok insya Allah. Al-Kahfinya masih terus. Semoga jam 9.30 ya sampai jam 10.30 besok. Insya Allah besok bahasannya tentang kematian karena sekarang banyak yang wafat ya. Jadi bersiaplah menghadapi kematian, bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi semangat untuk berbuat, semangat untuk berilmu, semangat untuk beramal, semangat untuk berjuang. Hidup kita sebentar, kalau keburu mati nggak bisa. Ibu-ibu sekarang dititipi harta, berjuang dengan harta, infak, wakaf, uang sekian miliar buat apa? Banyak yang meninggal mendadak belum sempat zakat, belum sempat sedekah, belum sempat wakaf. Pasti nyesel, pasti kecewa nanti di akhirat tuh. Uang melimpah diwariskan ke anak malah jadi rebutan. Kenapa saya ketika masih hidup tidak mewakafkan harta yang begitu melimpah, jerih payah mencari nggak sempat diwakafkan. Nah itu insya Allah besok dibahasnya ya di Tasdikul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami di majelis ini. Walaupun secara fisik kami tidak bertemu, namun hati kami berjumpa ya Allah. Engkaulah yang mengikatkan hati-hati kami, semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Jadikan pertemuan kami menjadi jalan saling mencintai karena Engkau. Bahwa kami memiliki tujuan yang sama, ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah. Engkau dekatkan kami dengan Rasul-Mu, kekasih-Mu. Engkau bimbing kami agar kami mentaati apa yang dicontohkan oleh Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau sudah jelaskan di ayat-ayat-Mu sosok wanita-wanita mulia. Kami masih tertutup selama ini ya Allah, belum memahami dan belum mempelajari sosok Maryam ya Allah. Engkau ajarkan kepada kami agar kami bisa memahaminya dan bisa menirunya ya Allah. Hanya Engkau yang membimbing kami, hanya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kuatkan iman kami sekuat Maryam ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami mulia seperti mulianya Maryam ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami agar kami bisa membesarkan, bisa mendidik anak-anak kami seperti indahnya pendidikan Maryam kepada putranya ya Allah, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami berharap kepadamu ya Allah, bimbingan-Mu agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat imannya, anak-anak yang tidak silau dengan dunia ini, anak-anak yang mulia akhlaknya ya Allah, anak-anak yang ahlullah, keluarga Engkau, mencintai ayat-ayat-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semuanya, biasanya kalau kita kajian Kamis ya suka diberikan PR ya Bu ya. PR-nya dari Teteh Tahajud. Tadi kan ciri Maryam itu wasjudi warka'i. Banyak sujudnya di malam hari, di sepertiga malam terakhir. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Bismillah, semoga kita termasuk orang yang dimuliakan Allah. Bagi yang sudah, tingkatkan kualitasnya. Bagi yang sudah 2 rakaat, tambah ayat-ayatnya, dipahami, dijiwai. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala seperti Maryam. Makasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nining Mutmainah atas kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hikmah, ilmu, dan juga tadi kemudahan untuk bisa menjadi lebih baik. Teh tahajud ya Teh ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Kita akan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Nini, Ina, barakallahu fikum semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.